Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi nih sahabat Uma. Kali ini kita mendatangi tempat Ustadz kita bersama, guru kita bersama, Pak Ustadz Mahrur Roji Al-Bantani. Nah, ngomong-ngomong sedikit nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau nanya nih Ustadz, Ya, Al-Bantani itu apa sih artinya? Saya penasaran. Al-Bantani itu sebenarnya ditempatkan di belakang nama seseorang untuk menunjukkan dari mana dia berasal gitu. Jadi Al-Bantani menunjukkan bahwa dia dari Banten. Gak mungkin kan Al-Bantani asalnya dari Aceh misalkan gitu. Pasti Al-Bantani dari Banten. Sebenarnya nama sih banyak ulama-ulama besar tuh yang berakhiran dengan nama tempatnya. Syekh Albani, Al-Imam Nawawi. Nah, itu termasuk ulama-ulama yang dinisbatkan ke daerahnya. Kayak Imam Nawawi itu berasal dari Nawa. Nawa itu suatu tempat yang ada di Damaskus, Syria. Jadi gitu Al-Bantani itu nisbat ke Banten karena anak asli orang Banten gitu. Saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyain oleh sama user-user kita, sama pengguna-pengguna Uma semua yang nanyain tentang Ramadan itu gimana. Terus yang pertama nih Ustadz nih yang ditanyain itu masih banyak nih Ustadz dilihat kalau Ramadan itu banyak yang boncengan naik motor bukan mahram. Terus yang begitu-gitu gitu gimana sih Ustadz? Ya sebenarnya pandangannya Ramadan kan momen paling indah ya, sebab diisinya harusnya dengan ibadah gitu. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman sahabat Uma milenial nih, hukum pacaran di bulan Ramadan tuh kayak gimana Ustadz misalkan gitu. Pacaran itu mau di Ramadan, mau di bulan Syawal atau di bulan Muharram juga sama aja hukumnya. Jadi nggak ada istilah yang bilang bahwa di sini tuh ada istilah pacaran syar'i karena pacarannya di bulan Ramadan. Ketika mau boncengan gitu dimulai dengan baca basmalah gitu. Habis selesai pacaran ditutup pakai hamdalah gitu, nggak ada. Bahkan saking syar'inya ada yang buat ketika pas pacaran ada sesi tanya jawabnya gitu. Itu nggak ada. Semuanya yang namanya pacaran baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan ya tetap haram. Karena fungsi bulan Ramadan sendiri dengan ibadah puasa yang menekan syahwat kita supaya tidak ditunaikan di tempat-tempat yang haram gitu. Jadi sepakat ya, nggak ada teman-teman sahabat Uma yang lainnya itu bulan Ramadan masih nyibukin ngabuburit sama pacaran kayak gitu. Nggak zaman banget deh, nggak zaman banget. Sekarang udah ganti fokus buat ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, tadi sedikit nyentil-nyentil soal ngabuburit juga Pak Ustadz. Sebenarnya ngabuburit itu saya masih bingung ya, ngabuburit itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang ngabuburit itu gimana ya? Ngabuburit itu sebenarnya satu adat yang banyak dilakukan terutama di masyarakat Indonesia ya, yang nunggu puasa disebut dengan ngabuburit gitu. Padahal kalau kita ngelihat uswah atau teladan kita Rasulullah, itu beliau menunggu waktu buka itu dengan sangat-sangat produktif sekali, membaca Al-Quran, kemudian ibadah, zikir dan lain sebagainya. Bahkan kalau Bang In pengen tahu nih gimana Rasulullah mempersiapkan bukanya, adab-adab Rasul berbuka itu penting banget. Karena banyak di antara teman-teman kita tuh yang nggak ngerti sebenarnya buka tuh yang lebih utama pakai apa gitu. Ada orang yang menanti lah, aku bukanya nanti aja setelah sholat, ini salah keliru. Kita dengan ahlul kitab yang lain itu perbedaannya adalah kalau orang Islam dituntut untuk mensegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Oh iya? Iya, jadi kalau Rasulullah tuh pertama yang dilakukan Rasulullah itu membaca basmalah ketika buka, baru kemudian meminum, baru beliau baca doa dengan kalimat dhahabadz dzama wa btalatil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Adapun menu makanan utamanya Rasulullah berbuka itu kata Rasulullah pertama menggunakan rutobat. Rutobat itu kurma basah. Kurma basah ya. Kalau di Indonesia mungkin agak sulit. Kalau dulu mungkin sulit ya. Kalau sekarang sih banyak sih kurma basah yang menjual kurma basah gitu rutobat. Kalau nggak ada kurma, tamar. Tamar itu berarti kurma kering. Cari kurma kering. Kalau kurma kering lebih banyak dan lebih gampang dapatnya gitu. Kalau nggak ada kurma kering apalagi Ustaz, nah, barulah menggunakan dengan air putih biasa aja gitu. Karena itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya sih para pakar medis nyebutin kenapa sih berbuka harus dengan yang manis gitu. Atau terutama dengan kurma. Bukan semuanya manis ya, tapi dengan kurma. Karena kurma itu salah satu makanan yang mudah diserap oleh tubuh untuk menjadi energi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin pakar medis yang lebih paham lah tentang kenapa harus berbuka dengan kurma gitu. Berarti memang dari dulu tuh adabnya memang seperti itu ya. Cuman saya pribadi Ustadz ya, saya sering ngalamin tuh kalau ngabuburit tuh suka kalap gitu. Kalau ngeliat tuh, ngeliat jajanan kayak wah beli ini, beli itu. Bahkan kalau di Indonesia ya, sampai anak sambil bikin kopi ya. Nyantai. Sampai kalau anak pribadi punya teman yang kebetulan atas rezeki dari Allah berkesempatan untuk studi di luar negeri gitu, kayak di Timur Tengah, kayak di Madinah, Yaman. Mereka sangat yakin bahwa sampai di Madinah pun
bagi para teman-teman mahasiswa Indonesia itu kayaknya nggak afdol kalau belum buka sama gorengan gitu. Iya. Itu karena Sama S2 biasanya Ustaz ya. dicari banget gitu, padahal kondisi lambung juga belum tentu siap, Fit, juga belum tentu pas gitu. Makanya kenapa Rasul mengajarkan untuk berbuka dengan apa namanya kurma gitu, dengan hal yang manis untuk bisa dicerna dalam tubuh. Terus satu hal yang harus kita hindari juga, kalap ketika berbuka tuh. Apalagi teman-teman sahabat ummah milenial ya, yang banget apa namanya kalap ketika buka itu semuanya dimasukin kayak orang balas dendam kayak gitu. Akhirnya ketika sudah kenyang banget, akhirnya ya ibadah sholat maghrib juga rusak, isya juga berat, tarawih jatuh nggak kuat. Apalagi kalau ketemu pas bacaan imamnya yang panjang-panjang gitu kan, kadang-kadang sholat bukannya khusyuk malah kesal kadang nih, kapan kelarnya ini orang nih sholatnya kan gini. Ini sudah merusak, berarti itu tujuan ibadahnya tadi terganggu gara-gara rakusnya kita terhadap makanan gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah buka, ada juga teman yang tanya tentang masalah sahur tuh. Sahur. Sekarang balik nih, Ustadz yang nanya kayak ini. Iya. Kalau orang sahur kira-kira jam 1 atau jam 2 itu dihukumi sahur bukan tuh? Karena banyak kasusnya mesti, lah gua nggak mau. Saya sering juga Ustaz. Karena biasanya kebangunnya kan kepagian kan biasanya. Terus daripada takut ketiduran jadi gitu. Nah, sebenarnya kalau ada orang habis main gitu, tiba-tiba dia ngomong, lah gua mau sahur duluan lah, atau saya mau sahur duluan gitu. Sahurnya jam berapa? Jam 11, jam 1. Itu bukan sahur sebenarnya, itu makan malam namanya. Oh, makan malam. Kalau sahur itu malah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diakhirkan. Kalau buka itu diawali gitu, langsung buka. Kalau sahur itu malah diakhirkan kata Rasulullah. Pernah seorang sahabat bertanya, waktu sahur terbaik itu kapan? Khomsina ayah, jarak dengan adzan itu kalau baca Al-Quran kira-kira 50 ayat. 50 ayat. Jadi semakin diakhirkan menuju adzan, itu semakin baik. Makanya ada orang yang mengatakan alaikum bil imsak itu bukan penanda nggak boleh makan, tetapi untuk memberikan tanda berhati-hati nih sebentar lagi mau adzan. Berarti hukumnya ketika mendengar alaikum bil imsak boleh makan? Boleh. Karena aturannya nggak boleh makan itu ketika sami'tumul nida, ketika mendengar adzan. Itu jadi ilmu baru kan? Iya. Ya, berarti yang saya lakuin selama ini makan malam. Keliru, itu makan malam bukan sahur. Terus iya sih. sahur ada juga orang tuh teman-teman yang sering nanya, Ustadz gimana hukumnya? Orang puasa tapi nggak sahur, banyak nggak kira-kira? Wah iya sih Ustaz. Puasa tapi nggak sahur. Ada yang 1 bulan tuh nggak pernah sahur dia. Saya sering sih, kesiangan. Padahal tasahharu fa inna fis sahur barokah kata Rasulullah. Santaplah sahur karena di waktu sahur itu ada keberkahan. Bahkan inna fasla, sesungguhnya pembeda baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Kata Rasulullah sesungguhnya pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu dengan sahur. Karena agama yang lain pun sahabat umat yang dibilang Allah Subhanahu wa taala ada ibadah puasa juga gitu. Cuma yang membedakan ibadah puasa kita dengan mereka itu ada santap sahurnya gitu. Jadi mulai sekarang ya, kalau puasa nanti diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan lupa untuk makan sahur. Karena makan sahur adalah keberkahan. Dan makanan utamanya Rasulullah ketika sahur apa? Tamar, kurma kering. Karena itu sebaik-baik nikmat ketika santap sahur dengan kurma kering semacam itu. Wallahu a'lam bishawab.